Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang konduktivitas thermal kisi. Ini berkaitan dengan nanti model-model analisis energi. Ada 3 model yang kita bahas nanti, model klasik, kemudian ada model Einstein, sama model Debye. Terus intinya untuk energi pada sebuah kisi, sebuah zat padat itu berasal dari getaran-getaran atom ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan berupa energi dalam. Kalau di termodinamika, kalau zaman tempat belajar termodinamika kan ada jumlah panas, itu ada perubahan energi dalam, terus ditambah usaha. Nah, ini adalah perubahan energi dalam. Kalau pada gas ideal, teori gas ideal di fisika dasar, zaman kan kenal ada nilainya U, misalkan berapa untuk gas monoatomik, 3/2 NKT misalkan ini ya. Berarti berkaitan sama temperatur. Nah, di sini nanti kita akan breakdown model-model atom. Yang model atom klasik, untuk model analisis klasik yaitu getaran pada zat padat dipandang sebagai getaran harmonik sederhana. Ini untuk model atom, model analisis klasiknya menurut fisika klasik. Oke, berarti kalau model getaran sederhana, maka energinya nanti adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Berarti ini energi kinetik kan apa? Energi kinetik untuk yang klasik, tinjauannya adalah dari energi itu ada EP ditambah EK. Oke ya, EP sendiri nanti ini dari getaran gas, berarti energi ini setengah K delta X kuadrat ditambah setengah MP kuadrat. Nah wis, kalau di bukunya ini adalah setengah MP kuadrat energi kinetik, ini setengah KX kuadrat. Nah, ini sing di getaran kemarin kan ini adalah sama dengan konstanta bekasnya. Ibaratnya adalah konstanta bekasnya, dan ini adalah simpangannya. Terus ya, ini model atom klasik seperti ini saja. Nanti lahir punya 3 NKT, ya gitu. 3 derajat kebebasan. Nah, terus CV-nya jadi nanti 3 NK dan seterusnya ini. Ini untuk zat padat pada model klasik. Oke ya. Terus yang kedua model Einstein. Model Einstein, atom kristal dianggap bergetar satu sama lain sekitar posisi timbang secara bebas. Ini bedanya ya. Getaran atom dianggap harmonik sederhana dengan frekuensi sama. Bahan N atom akan mempunyai 3N osilasi harmonik. Berarti ada 3 dimensi getaran harmoniknya. Maka di model atom mekanika kuantum Einstein, tingkat energinya adalah ini ENHV. Nah, nanti akan muncul energinya adalah energi getaran pada kisi dengan 3 derajat kebebasan adalah 3 habar omega. Nah, yang perlu sama diingat di sini adalah model Einstein sama ada istilah habar itu adalah habar 2pi ya, terus ada omega. Omega itu jangan lupa kalau getaran ini 2pi dikali frekuensi. Frekuensi itu bisa ditulis sebagai nu seperti ini. Nah, ini konstanta Planck toh. Terus terus ini untuk kapasitas panasnya berarti 3 NK. Ini ada energi ya. Nah, ini model Einstein. Nanti dari breakdownnya akan dikategorikan menjadi temperatur tinggi saat T-nya lebih besar daripada TE. Nah, suhu TE itu apa? Model Einstein tidak realistis karena pendekatannya dianggap bergetar satu sama lain dengan TE sebesar iki. Terus menghasilkan CV sebesar ini, temperaturnya lebih kecil daripada TE, maka harga CV-nya mendekati 0. Oke ya. Model Einstein memberikan hasil tidak yang baik
terhadap kapasitas jenis panas mendekati 0 pada saat temperatur mendekati 0. Nah, ini masih belum sesuai dengan hasil eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah model Debye. Dia mengikuti modelnya Einstein. Modelnya Einstein yang mengatakan bahwa jumlah N atom memiliki getaran simbol 3N ini ya. Frekuensi angular yang dipengaruhi oleh vektor gelombang. Nah, ini analisisnya untuk frekuensi angular dari model Debye, sehingga nanti persamaan energi dalamnya, energi dalam atomnya, dalam bisinya adalah sebesar ini. Resiko penurunannya nanti diikuti saja. Untuk menyarankan Debye menyarankan persamaan di atas adalah mengekspresikan G fungsi omega sebagai komponen kecepatan fase dan kecepatan bunyi setiap simpul. Selanjutnya yang paling penting di sini saya pahami adalah suhu Debye. Suhu Debye-nya kalau model Debye zaman harus ada suhu Debye ini theta D, atau bisa ditulis juga dengan suhu Debye seperti ini. Nilainya adalah itu Haber omega per K. K ini adalah konstanta Boltzmann. Nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Terus ini omega, ini Haber. Kalau ini tadi didefinisikan sebagai H per 2pi, ini Debye-nya adalah omega Debye-nya adalah 2pi dikali frekuensi Debye-nya, maka nanti ini bisa diselesaikan. Ini dikali ini kan ini bisa dicoret. Haber sama 2pi-nya sama ini bisa dicoret, tinggal suhu Debye-nya atau theta Debye-nya sama dengan, bisa tinggal H dikali frekuensi dikali lagi frekuensi Debye-nya per konstanta Boltzmann. Ini bisa dihubungkan seperti ini ya. Oke. Terus nanti akan muncul nah ini hasil integrasinya tadi yang di atas. Kalau disederhanakan lagi seperti ini, karakteristik Debye-nya ini tadi ya, suhu Debye-nya ini. Nah, ini bisa ditulis HV0 dan seterusnya ini, omega Debye-nya, KD-nya ini. Terus ini frekuensi Debye. Terus nah, yang paling penting nanti di Debye itu ada, sampai bisa ngitung suhu Debye. Kalau sudah suhu Debye, ada energi dalam U sama kapasitas panasnya. Kalau di suhu tinggi dengan karakteristik ini, T-nya jauh lebih besar daripada suhu Debye-nya atau theta Debye-nya, maka energi dalamnya sebesar ini. Energi dalamnya memberikan energi dalam sebesar U. Kita tulis kayak gini ya. U sama dengan 3 NKT per V. 3 NKT per V. Dan kapasitas panasnya mendekati nilai CV nya nanti mendekati nilai 3 NK NK Boltzmann per per V. Berarti ini adalah CV dikali T. Terus ya, untuk suhu yang kecil, suhu lebih kecil, nah daripada suhu Debye per 10. Nah, suhu Debye per 10. Oke, suhunya sangat kecil, maka nanti hasilnya akan ini. U-nya 3pi pangkat 4 NK terus berarti T pangkat 4 per 5V theta Debye pangkat 3. Nah, sekarang kalau sampai mau ngitung nilai CV-nya, CV berarti CV-nya kan bisa ditulis
ini dikali T ya toh, diambil T nya saja kan U CV dikali apa, CV dikali T kan gitu kan, secara umum seperti ini, mendekati nilai CV dikali T. Berarti CV nya bisa kita breakdown jadi nih bisa kita breakdown karena nanti nilainya jadi berapa, 12 NK per V dikali T per theta dB nya pangkat 3. Nah ini bisa kita ganti dengan nilai ini per 5 ya. Nah per 5 ya, yang ini bisa kita ganti nilainya jadi, nah ini bisa kita ganti nilainya jadi pi pangkat 4, pi pangkat 4. Oh saya ini yang pi pangkat 4 itu ininya apa saya tulis sebelum NKV ya, 12 NK per ini apa, NA ya, NA ini tadi NA itu N Avogadro ini lagi 6,03 kali 10 pangkat 23 ya kan nggak salah ini. Terus yang bisa diganti adalah nanti seper V nya. Nah seper V nya ini bisa kita ganti jadi pi pangkat persamanya jadi ini 12/5 pi pangkat 4 NA K T per theta dB pangkat 3. Ini bisa kita pakai 2 ini. Oke, sekarang kita coba nenggone contohnya nanti mau guys ya. Nah ini nanti hasilnya sih itu bisa disederhanakan jadi ini, nilai ini kan konstan, nilai di ya 12 NK05V ini kan konstan. Nah ini bisa dirubah jadi nilai 19,1944 per ini dibalik T per theta dB pangkat 3. Nah model dB ini mempredisikan kapasitas panas sebanding dengan T pangkat 3. Kalau di grafiknya seperti ini, T per TD ini theta dB nya, suhu dB bisa tulis theta bisa tulis T ya berdua ya. Nanti hasilnya seperti itu. Terus ini ringkasannya, terus kita coba ke contohnya seperti ini. Nah ini misalkan kita diminta menghitung spesifik kapasitas panas spesifik untuk aluminium 300 Kelvin jika suhu dB nya adalah ini, suhu dB nya adalah itu ya, tahu ini P nya iki, NA nya ini bilangan Avogadro nya 23 yaitu ini konstanta Boltzmann nya atau K0 atau KB nya, suhunya 300, theta dB nya, suhu dB nya, ditanya kapasitas spesifik. Untuk theta yang jauh lebih kecil daripada TD, T nya wes kita tentukan nilai tadi CV nya sama dengan 12/5 pi pangkat 4 NA KB kali ini. Tinggal kita hitung aja, ini sama dengan ya ini contohnya. Nah berarti CV sama dengan ini, hitung biasa ketemu gitu. Yang kedua misalkan frekuensi dB untuk tembaga itu berapa frekuensinya jika suhu dB nya iki dan kapasitas spesifiknya untuk untuk suhunya 10 Kelvin dan 300 Kelvin. Berarti kita ngitung frekuensi dB tembaga. Frekuensi dB nya tadi kan sudah didapat dari mana, omega ini mau. Nah nanti mau ya frekuensi dB nya bisa kita dapat dari omega ini tadi, ini tak perlu.
Nah, untuk suhu dB nya tadi kan sudah dapat ini toh. Nah ini kita sudah dapat ini, kita menghitung suhu dB, hubungannya adalah T dB nya kan H dikali frekuensi atau nu ya toh, per K konstanta Boltzmann-nya. Maka ini bisa dirubah untuk mencari nu nya kan konstanta Boltzmann dikali T dB nya per H. Nah ini kalian hitung T konstanta Boltzmann per H. Nah dimasukkan saja Kelvin, Oke, ketemu frekuensinya sekian. CV berarti sama tadi 12 per 5 pi pangkat 4 n pangkat 4 dan sudah toh. Nah, natrium klorida suhunya iki, panas Celsiusnya adalah iki C nya. Berarti kita diminta menentukan suhu dB nya, tinggal dibalik saja, persamaannya sama. Nah kita nyari suhu dB nya, berarti ini pindah kan jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu toh untuk kapasitas panas atau karakteristik termal dari kisi. Nah silahkan nanti ini bisa dilanjutkan latihan-latihan soalnya, modelnya ya seperti ini, tidak perlu saya jelaskan yang terlalu mendalam. Ibaratnya nanti untuk teknik-teknik perumusan ini silahkan bisa dipecahkan sendiri kalau memang mau memecahkan bagaimana menurunkan iki hasil integrasinya bagaimana jika mengganti variabel dengan ini adalah teknik-teknik di fisika matematika. Monggo silahkan dilanjutkan untuk belajarnya, bisa dikerjakan ulang contoh-contoh soalnya ini sebagai bahan pemahaman lebih lanjut. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.